VV-84 Ekaterinburg adalah kapal selam rudal balastik yang dibangun pada tahun 1982. Kapal ini memiliki panjang 584 kaki dan berat 15.500. Selama hampir 70 tahun, Uni Soviet menjadi negara adidaya yang hampir tak tertandingi dalam hal pemikiran mekanik. Mereka berinvestasi dalam banyak desain eksperimental untuk membuktikan kekuatannya kepada dunia. Jadi, langsung saja kita akan menyaksikan daftar kendaraan Soviet paling gila yang bahkan seperti tidak nyata. The Tu-1 OKA. Pada masa Perang Dingin, bom atom merupakan senjata utama Uni Soviet. Karena itu, mereka berusaha keras agar bom ini dapat digunakan secara maksimal. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat senjata artileri yang mampu melontarkan bom pemusnah massal ini. Maka kemudian dibuatlah Tu-1 OKA, sebuah tank dengan peluncur misil luar biasa besar. Saking besarnya pelontar ini, bahkan mungkin lebih besar daripada meriam kapal perang. Dengan bentuk yang panjang, membuat Tu-1 OKA sama sekali tidak proporsional dengan kendaraan penopangnya. Dan bisa ditebak, akibat bentuknya yang tidak lazim ini, Tu-1 OKA selalu mengalami kerusakan usai menembak proyektil. Kerangka pendorong otomatis pada senjata ini selalu rusak akibat beratnya beban dari dentuman yang ada. Karena itu, pihak Uni Soviet akhirnya menghentikan penggunaan senjata berat ini. Satu-satunya keunggulan dari Tu-1 OKA adalah kemampuannya menembakkan proyektil seberat 750 kg ke jarak 45 km. Wow! The ZVM-2901. Meski terlihat seperti kendaraan hayalan, ZVM-2901 ini benar-benar menggunakan sistem penggerak yang unik, mirip mata bor. Kendaraan sekelas ZVM-2901 punya kelas sendiri, yaitu Screw Propelled Vehicle alias kendaraan berpenggerak ulir. ZVM-2901 dengan penggerak mirip bor ini didesain sebagai kendaraan off-road yang bisa melintas di medan sulit seperti lumpur, rawa, sawah, lahan gambut, hingga jalan biasa, walau dijamin bisa bikin aspal jadi rontok. Kendaraan ini dibuat oleh Uni Soviet pada tahun 1970-an sebagai truk angkut dan penyelamat ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau. Ada sebuah ZVM-2901 yang berhasil direstorasi dengan menggunakan mesin Cummins ISF 3800 cc yang mampu menyemburkan tenaga maksimal sampai 159 HP. The Bartini-Berib VVA-14. Pesawat amfibi unik Bartini-Berib VVA-14 diciptakan pada tahun 1970-an untuk pertahanan perbatasan Uni Soviet. Pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal, serta memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di air. Bartini-Berib VVA-14 merupakan bagian dari perlombaan senjata pada era Perang Dingin dengan implementasi ide-ide desain yang luar biasa dan ambisius. Pesawat ini dibuat untuk menghadapi ancaman dari kedalaman laut dan mencegah serangan rudal nuklir dari kapal selam. Tugas utama pesawat VVA-14 untuk mendeteksi kapal selam Amerika Serikat jika mereka mendekati perbatasan Uni Soviet. Diberi nama Bartini-Berib VVA-14 untuk menghormati penciptanya Robert Bartini, desainer terkenal asal Italia yang dijuluki Red Baron.
K-84 Ekaterinburg. K-84 Ekaterinburg adalah kapal selam rudal balastik yang dibangun pada tahun 1982. Kapal ini memiliki panjang 584 kaki dan berat 15.500 ton saat terendam. Kapal selam ini memiliki 2 reaktor nuklir VM4SG yang diberikan jangkauan hampir tidak terbatas dengan 135 awak kapal. Sebagai bagian dari trial nuklir Rusia, K-84 secara teratur membawa 16 rudal nuklir berbahan bakar cair R-29RM saat patroli bawah laut, yang masing-masing dipersenjatai dengan 4 hulu ledak nuklir. Ekaterinburg juga memiliki 4 tabung torpedo dengan selusin torpedo konvensional nuklir dan peluncur rudal termasuk rudal anti kapal selam RPK-2 Vyoga nuklir. Wow, ngeri juga ya guys. The Antonov A40. Kalian percaya tidak? Pada zaman Perang Dunia Kedua menjadi saksi adanya tank bersayap. Ternyata pada tahun 1940-an, Uni Soviet memiliki ide gila untuk memberikan sayap pesawat terbang pada tank agar bisa secara efektif bertempur di udara sebelum mendarat. Tepatnya pada tahun 1942, Uni Soviet mengembangkan Antonov A40, tank turunan dari T-60 yang diberi sayap. Akan tetapi, dengan berat 5,8 ton, T-60 butuh pesawat berkecepatan 160 km per jam untuk membawanya dan mendaratkannya dengan akurat, yang mana belum tersedia di zamannya. Jadi, realisasi A40 pun dibatalkan. Namun, konsep A40 tetap dikembangkan oleh Uni Soviet hingga pertengahan 1970-an. The 1K-17 Shati. Rusia dikabarkan pernah mengembangkan tank laser 1K-17 Shati pada akhir tahun 1980-an. Tank laser ini berbeda dengan tank pada umumnya. Tank ini memiliki kemampuan untuk mematikan listrik pesawat, kapal selam, kapal laut, dan senjata lawan. Dalam kata lain, tank ini mampu memusnahkan banyak kendaraan tempur dalam satu kali tembak karena efek mematikan listriknya. Sementara itu, senjata laser tank ini kuncinya terletak pada batu permata seberat 30 kg yang ada di dalamnya. Namun, proyek pengembangan tank mematikan ini akhirnya diberhentikan karena biayanya yang sangat mahal dan gambar prototipenya dicuri oleh anggota militer Soviet yang membelot ke barat. Channel ini The Shark Tank. Tank ini dirancang untuk menakut-nakuti musuh dan menyingkirkan segala rintangan yang menghalangi jalan mereka. Pada mulanya, tank ini digadang-gadang sebagai senjata super Rusia selama Perang Dunia Pertama. Kenyataannya, tank ini tidak pernah digunakan dalam perang. Sejumlah kelemahan ditemukan ketika tank selesai pada tahun 1915 dan menjalani serangkaian uji coba. Meskipun roda-roda raksasanya mampu menghancurkan pohon seperti korek api, namun tank ini dapat dengan mudah terjebak dalam kubangan lumpur. Roda-rodanya adalah titik kelemahannya. Bahkan senjata artileri musuh dapat dengan mudah menghancurkannya. Proyek akhirnya ditinggalkan dan senjata ini dibiarkan sampai tahun 1923. Hingga akhirnya ia dipreteli untuk diambil besi-besi tuanya.